Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan materi terkait kedudukan dan hubungan hadis terhadap Al-Quran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan kehubungan hadis terhadap Al-Quran. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, persetujuan, dan juga termasuk sifat-sifat Nabi terkait pribadinya, dari semuanya. Jadi itu hadis itu begitu. Lantas sebenarnya apa hubungannya? Ini kedudukan hadis atas Al-Quran itu bagaimana? Jadi kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sementara hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad. Lantas hubungan keduanya di mana? Kemudian apakah saling menguatkan atau bagaimana? Maka kali ini saya akan menyampaikan itu. Secara garis besar gini, jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi itu memiliki memiliki fungsi atau kedudukannya itu sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Maka di sini secara garis besar ada 4. Jadi secara garis besar kedudukan hadis atau status hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Bayan at-taqrir, bayan at-tafsir, bayan at-tasyri', bayan an-nasakh. Jadi setidaknya ada 4 ini kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi sekali lagi saya sampaikan, hadis itu menjadi sumber kedua di dalam hukum Islam. Sumber pertamanya adalah tetap Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan secara mutawatir, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian membacanya mendapat pahala dan memiliki aspek ijaz atau melemahkan atau mukjizat. Nah, sementara hadis bagaimana? Maka setidaknya kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Sekali lagi, yaitu bayan taqrir, bayan tasyri', bayan tafsir, bayan tasyri', kemudian bayan an-nasakh. Nah, itu apa itu? Apa itu terkait bayan taqrir, tafsir, dan nasakh? Oke, yang pertama bayan taqrir. Bayan taqrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi terkadang hadis itu menguatkan. Di Al-Quran sudah ada, tapi kemudian dipertegas lagi bahwa Allah berfirman di dalam Quran surat, kemudian Nabi mengulangi lagi secara substansi. Semisal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, artinya kurang lebih artinya, maka barang siapa mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Al-Qurannya ada, tapi kemudian Nabi menyampaikan, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ru'yah
itu maka berbukalah. Jadi di sini sudah jelas, kalau kamu sudah melihat bulan maka puasalah. Kemudian di sini dipertegas lagi. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian dipertegas di dalam hadis. Maka hadis di sini statusnya sebagai bayanut taqrir. Jadi menetapkan. Oke, selanjutnya bayanut tafsir. Bayanut tafsir yaitu memiliki arti sebagai fungsi perincian dan penafsiran Al-Quran, yaitu dengan cara merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menjelaskan yang muskil. Jadi bayanut tafsir sekali lagi dia sebagai perinci dan penafsir. Jadi kalau dalam pengertian ini hadis adalah digunakan sebagai itu. Jadi apa yang kemudian dirinci, merinci yang mujmal yang global. Jadi terkadang Al-Quran nanti sifatnya global, yang dirinci dalam hadis, membatasi yang mutlak, takhsisul am, mengkhususkan yang umum, dan menjelaskan lafal yang muskil. Muskil itu yang rancu. Jadi yang rancu. Jadi itu bayanut tafsir. Oke, kita bahas satu-satu terkait bayanut tafsir. Tafsirul mujmal, tafsirul mujmal atau merinci yang mujmal. Contoh An-Nisa ayat 103. Fa'aqimus sholata innas sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat, itu sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan, dirinci. Ini kan sholat ini kan, terus sholatnya gimana Pak? Nah itu yang begini. Nabi sholatnya gimana ini? Al-Quran kok hanya menyuruh sholat, tapi tidak memberi penjelasan tentang sholat itu yang bla 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 bla. Tapi kemudian yang rinci ini dijelaskan di hadis Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sahabat ketika diperintahkan untuk sholat, maka sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Maka dalam hadis ini dia statusnya adalah merinci Quran surat An-Nisa dan yang ayat 103 dan ayat-ayat lain yang terkait sholat. Jadi merinci yang mujmal ini kan masih global. Sholat itu yang bagaimana? Kemudian dijawab di sini. Kemudian taqyidul mutlak, membatasi yang mutlak. Contoh ayat yang berkenaan potong tangan di dalam Quran surat Al-Maidah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat ini dibatasi oleh hadis yang kurang lebih redaksinya membatasi bahwa dipotong tangan itu hanya sampai kepada pergelangan tangan saja. Jadi tangan ini kan masih apa ini? Tangan itu kan definisi tangan apakah sampai ke pangkal tangan ini atau yang dekat bahu itu bagaimana? Maka kemudian dibatasi. Oh tidak semua yang dipotong, tidak sampai ke ketiak, tidak. Jadi kemudian dibatasi. Itu yang bawaan Nabi, kemudian di dalam syariat Nabi yang dipotong adalah sampai pergelangan tangan. Nah kemudian takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Contoh ayat yang berkaitan tentang waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Artinya 2 dibanding 1. Nah ini kemudian dikhususkan di dalam hadis Nabi. Kalau di sini kan tidak ditentukan, penting anak-anak itu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Tapi kemudian dikhususkan di sini, Rasulullah mengkhususkan bahwa warisan hanya kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Artinya ketika ada seorang anak itu yang kemudian tidak Islam, sementara orang tuanya Islam, maka si anak tersebut tidak berhak mendapat warisan.
Jadi di sini itu kemudian dikhususkan. Nanti dulu, memang bagiannya 2:1. Tapi kalau semisal ada orang tua yang Islam, kemudian anaknya murtad masuk agama lain, keluar dari Islam, maka si anak meskipun dia seorang laki-laki, dia tidak berhak mendapat warisan. Jadi warisan itu hanya boleh bagi orang Islam. Jadi kalau orang tuanya Islam, maka anaknya harus Islam, maka si anak berhak mendapat warisan. Tapi kalau ternyata anaknya itu non-Islam, maka non-Muslim, maka dia tidak berhak mendapat warisan. Jadi hadis di sini memberi catatan atau mengkhususkan ayat tentang waris 2:1, bahwa ayat ini itu khusus untuk orang Islam. Kemudian menjelaskan lafadz yang muskil. Jadi ada lafaz dalam Al-Quran yang tidak diketahui maknanya, yang belum jelas kecuali setelah mendengar keterangan dari Nabi. Contoh di dalam Quran surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian Nabi menjelaskan, jadi ini dijelaskan Nabi, kata hisabah, barang siapa yang diberikan kitabnya sebelah kanan, maka ia akan mendapat hisab yang mudah. Rasulullah bersabda, yang dimaksud ayat itu adalah amal yang diperlihatkan, dan tidaklah seseorang hisabnya diperdebatkan, melainkan ia akan dihisab. Artinya amal kebaikannya itu semua akan diperlihatkan, rekam jejaknya selama di dunia itu semua akan dibuka, akan diperhitungkan. Oh ternyata hari ini amal ibadahnya sekian, amal keburukannya sekian. Oh ternyata meskipun dia ibadahnya bagus, tapi ternyata di balik itu dia sering menggunjing dan seterusnya, itu diperlihatkan semua. Jadi hisaban di sini adalah amal-amal itu diperlihatkan. Nah ini penjelasan hisabah ini ada di dalam hadis Nabi. Jadi ketika orang kemudian ini maksudnya apa? Jadi langsung ditanyakan ke Nabi. Jadi itu tadi. Jadi terkait apa? Bayan tafsir itu ada tafsirul mujmal, yang mujmal membatasi yang mutlak, kemudian mengkhususkan yang umum, menjelaskan lafal yang muskil. Jadi ini penjelasannya tadi, tafsirul mujmal, kemudian tafsirul mutlak, takhsisul am, tafsirul muskil. Kemudian yang ketiga, seperti yang di depan tadi, bahwa kedudukan Al-Quran itu ada 4. Nah ini yang ketiga adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri' memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hukum merajam wanita yang masih perawan, tentang hak waris anak, tentang masalah hukum ekonomi dan sebagainya. Di dalam ketentuan-ketentuan Al-Quran yang itu belum begitu jelas terkait hukum, jadi tasyri' itu terkait hukum, maka di hadis diperjelas. Semisal hukum merajam bagi wanita yang masih perawan. Nah ini kalau kita lihat di dalam hukum Islam, dalam fikih itu ternyata rajam bagi pezina itu beda-beda. Jadi ada untuk yang had untuk pelaku zina itu beda-beda, hukuman untuk pelaku zina juga beda. Berbeda antara yang masih perawan, yang masih berjaka, dengan yang sudah punya pasangan atau sudah punya suami atau punya istri. Jadi itu kemudian dijelaskan di dalam hadis. Al-Quran memang menjelaskan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah minhum mi'ata jaldah. Jadi az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah 100 kali
Tapi di sini kemudian di dalam prakteknya Nabi itu dalam beberapa kasus tidak langsung kemudian merajam. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus, sebenarnya hanya ada beberapa kasus pezina yang kemudian dirajam atau kemudian dicambuk. Jadi itu hadis bicara tentang menjelaskan ketentuan hukum yang di dalam Al-Quran masih tidak dalam Al-Quran, tidak didapat dalam Al-Quran. Jadi secara teknis pelaksanaannya itu di Al-Quran tidak ada. Sebagai potongan tadi juga demikian. Pelaksanaannya bagaimana, kemudian tentang hak awal sana itu bagaimana. Sehingga kemudian Nabi menjelaskan, ini loh hukum rajam itu begini. Dan hak waris itu harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi itu, jadi Al-Quran juga bicara tentang hukum, di mana terkadang dalam pelaksanaan hukum itu Al-Quran belum membicarakan teknis operasionalnya. Jadi SOP-nya belum ada, ketentuannya sudah ada, tapi SOP-nya belum ada, sehingga SOP-nya itu bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir bayanun nasakh. Bayan nasakh memiliki maksud untuk menghapus ketentuan yang ada dengan yang lain karena datangnya suatu pemasangan yang baru. Namun tentunya bukan menghapus isi dan substansi Al-Quran, hanya saja masalah teknisnya yang berbeda. Dalam bab zakat pertanian, dalam Al-Quran tidak diterangkan batasan nisab zakat, melainkan segala barang wajib dikeluarkan zakat. Jadi kemudian di hadis Nabi tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Jadi seperti ini. Jadi hadis itu memang sifatnya kemudian menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang sesuatu yang global, membatasi yang. Itulah kenapa memang di dalam hadis itu kita tidak diperbolehkan, di dalam sumber hukum Islam itu kita tidak boleh meninggalkan hadis. Karena Al-Quran tidak bunyi, beberapa hukum di dalam Al-Quran tidak akan bunyi, artinya tidak bisa dilaksanakan tanpa kita menggunakan ketentuan hadis. Jadi itu terkait materi kedudukan Al-Quran kedudukan hadis terhadap Al-Quran ada 4: bayanut tafsir, bayanut tafsir, bayanut tasyri', dan bayanut nasakh. Sementara yang kedua tadi bayanut tafsir itu ada yang memerinci yang global, kemudian membatasi yang mutlak, kemudian yang menjelaskan makna yang muskil, kemudian mengkhususkan yang umum. Jadi ini harus kita perhatikan betul terkait kedudukan hadis terhadap Al-Quran.